Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Negeri Kota Cilacap yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan terdakwa Saudara Tamara pada hari ini Jumat 16 September 2022 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Untuk itu diingatkan kepada seluruh peserta sidang agar menonaktifkan segala alat komunikasi dan tidak melakukan hal-hal yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Baik, sebelumnya untuk pelancaran persidangan ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Majelis hakim dipersilahkan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Sidang Pengadilan Kota Cilacap yang memeriksa dan mengadili perkara pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan terdakwa Saudara Tamara pada hari Jumat 16 September 2022 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Kepada panitia dipersilakan terdakwa dan penasehat hukumnya untuk masuk ke dalam ruang persidangan. Kepada terdakwa dan penasehat hukum dipersilakan untuk masuk ke dalam ruang sidang. Dalam kasus ini, apakah saudara didampingi oleh penasihat hukum? Ya, saya didampingi oleh penasihat hukum. Benarkah saudara penasihat hukum dari terdakwa Saudara Tamara? Coba tunjukkan surat kuasa dan surat izin beracara saudara. Saudara PU sah? Ya benar sah, yang mulia. Ya benar yang mulia, saya selaku penasehat hukumnya. Baiklah, untuk saat ini perkara saudara akan dipersidangkan di Pengadilan Negeri Kota Cilacap. Jadi segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini tolong Anda dibenarkan dengan baik. Bagaimana saudara penuntut umum, apakah sudah siap dengan dakwaannya? Saudara terdakwa, apakah sudah menerima salinannya? Siap. Dalam kasus ini terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut. Pasal 2 ayat 1 Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindakan pidana korupsi, Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP subsidiari pasal 3 Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindakan pidana korupsi, Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Apakah saudara sudah mengerti dengan surat dakwaan yang telah dibacakan oleh PU tadi? Bagaimana saudara penasehat hukum apakah akan melakukan pembelaan hukum terhadap dakwaan dari saudara PU? Ya yang mulia, saya mengerti. Ya yang mulia, saya akan melakukan pembelaan. Silakan bacakan eksepsi dari saudara. Terlebih dahulu, perkenankan kami selaku tim penasihat hukum terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Agustus 2019 dan atas nama terdakwa Tamara pada kesempatan ini memanjatkan segala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya. Selanjutnya, kami selaku tim penasihat hukum terdakwa menyampaikan terima kasih kepada majelis hakim atas kesempatan yang diberikan untuk
2009 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, di mana semua orang adalah sama di muka hukum dan tanpa diskriminasi apapun serta berhak atas perlindungan hukum yang sama. Saudara penuntut umum, bagaimana tanggapan saudara terhadap eksepsi yang dibacakan oleh penasehat hukum tadi? Maaf yang mulia, eksepsi yang dibicarakan penasihat hukum terdakwa terlalu berlebihan. Saya butuh waktu untuk menyelesaikan dan mengerti apa yang dimaksud oleh penasihat hukum terdakwa dalam eksepsi. Menurut kami, eksepsi yang dibicarakan oleh penasihat hukum terdakwa tidak sesuai dengan tujuan dakwaan kasus yang sebelumnya telah dibicarakan saat menuntut. Bahwa apa yang dibicarakan dalam eksepsi PH terdakwa disebutkan bahwa ada pihak-pihak yang mempunyai kompetensi dalam mengeluarkan berita acara terima barang untuk menyetujui perjanjian tersebut. Padahal dalam kasus Samara, ini melakukan pendatangan sendiri dan langsung berhadapan dengan perwakilan PT Tawadar Geraha. Saudara terdakwa, PHPU demikian putusan dari sela Majelis Hukum sesuai dengan pelanggaran primer pasal 170 ayat 2 ke 1 KUHP dan pelanggaran subsidi pasal 170 ayat 2 ke 1 KUHP. Saudara dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan dan sela ini kepada pengadilan tinggi, maka untuk itu silakan saudara nanti berhubungan dengan panitia. Bagaimana saudara jaksa PU sudah siap dengan alat bukti dan tuntutannya? Saya sudah siap yang mulia. Silakan bacakan tuntutannya. 1. Menyatakan terdakwa Samara bersalah secara bersama-sama melakukan tindakan pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1, pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindakan pidana korupsi dan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindakan pidana korupsi. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP pidana sebagai dalam dakwaan alternatif pertama. 2. Melanjutkan pidana terhadap Samara dengan pidana penjara selama 15 tahun dikurung selama terdakwa berada di dalam kota dengan perintah supaya terdakwa ditangkap. 3. Membayar denda terhadap terdakwa sebesar 200 juta rupiah subsidi dari terdakwa selama 6 bulan kurungan. 4. Jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang denda tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 tahun penjara. Penuntut umum, apakah para saksi sudah siap? Silakan saksi dipanggil ke persidangan. Sudah yang mulia. Kepada saksi dimohon untuk memasuki ruang sidang. Apakah saudara sehat hari ini? Kalian siap mengikuti persidangan hari ini? Alhamdulillah saya sehat dan saya siap mengikuti persidangan hari ini. Benar Anda bernama Suci Febriana, umur 20 tahun, pekerjaan sebagai karyawan swasta? Ya, benar. Apakah ada hubungan darah dengan Anda antara tersangka? Saya tidak memiliki hubungan darah dengan tersangka. Baiklah, para saksi, sesuai dengan pasal 160 ayat 3 KUHP, sebelum diminta keterangannya, saudara akan disumpah dulu sesuai dengan agama masing-masing. Saudara saksi siap? Ya, saya siap. Ulangi setelah saya. Saya berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar. Saya berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar. Tidak lain dari yang sebenarnya. Tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Baiklah, Anda telah berjanji, jadi kami mohon dalam memberikan keterangan nantinya harus sesuai dan dengan keterangan yang sebenarnya. Karena Anda dapat dipidana sesuai dengan pasal 351 ayat 2 KUHP apabila Anda memberikan
bulan penjara dan denda saksi sebesar 200.000 atas kasus korupsi. Ada hubungan apa Anda dengan terdakwa? Saya selaku sekretaris pribadinya. Sudah berapa lama Anda mengenal terdakwa? Sudah 1 tahun yang mulia. Apa yang Anda ketahui tentang terdakwa? Yang saya ketahui, terdakwa bernama Tamara. Dia bekerja sebagai direktur utama di PT Surveyor Indonesia dan saya selaku karyawan di PT tersebut. Silakan jaksa penuntut umum untuk mengajukan pertanyaan kepada terdakwa. Yang mulia, kepada saksi, jelaskan yang Anda ketahui dalam kasus ini. Saya menerima perintah mencairkan uang dari surat perjanjian kerjasama antara PT Surveyor Indonesia dan PT Tawada Kakak tentang audit pembangkit PT PLN pada sistem kelistrikan. Penuntut umum, apakah masih ada pertanyaan? Saudara penasihat hukum, saudara terdakwa, apakah keterangan dari saksi tadi sudah jelas? Saya rasa cukup yang mulia. Penuntut umum, apakah masih ada pertanyaan? Saudara penasihat hukum, saudara terdakwa, apakah keterangan dari saksi tadi sudah jelas? Saya rasa sudah cukup yang mulia. Terima kasih yang mulia. Majelis hukum yang kami muliakan, saudara jaksa penuntut umum dan sidang yang mulia, perkenankanlah kami memohon kepada majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar 1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan. 2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair dan dakwaan sidai tersebut sesuai dengan pasal 191 ayat 1 KUHP atau setidak-tidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum sesuai dengan pasal 191 ayat 2 KUHP. 3. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat terdakwa ke dalam kedudukan semula. 4. Membebankan ongkos perkara kepada negara atau apabila majelis hukum berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Terima kasih. Terima kasih. Apakah penuntut umum sudah mengerti dan apakah ada bukti? Ada yang mulia, saya mempunyai barang. Oleh hakim menetapkan. Selanjutnya, pembacaan akan putusan dan vonis untuk terdakwa oleh hakim. Berdasarkan catatan sidang tadi, maka agenda sekarang yaitu akan dilanjutkan dengan pembacaan putusan. Menyatakan bahwa terdakwa saudara Tamara terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dari dakwaan, menjatuhkan hukuman selama 10 tahun penjara, membebankan membayar ganti rugi kerugian negara sebesar 200 juta. Sidang kasus korupsi hari Jumat tanggal 16 September 2022 Pengadilan Negeri Kota Cilacap berakhir dengan hasil